proses konversi suara menjadi kursi di setiap pemilu. Terima kasih. Dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, basis data yang kita gunakan adalah basis data yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk DAK2 istilahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman pemilih dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan kami di KPU Kabupaten Gorontalo dalam program yang masih sama, yaitu KPU Menyapa atau KPU Menyampaikan Tahapan episode 3. Nah, baik, di sini saya Alin Pangalima sebagai host akan menemani beberapa waktu ke depan, dan saya di sini juga sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Pak Kadir Mertosono sebagai anggota KPU Kabupaten Gorontalo yang membidangi divisi teknisi penyelenggaraan dan logistik. Saya sapa dulu Pak, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah baik, Mbak Alin. Alhamdulillah. Jadi Pak, kita di sini ada tema yang sudah diberikan, yaitu tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi. Nah, diskusi kita pada hari ini tentunya akan menarik karena melihat pemilu yang akan kita selenggarakan di tahun 2024. Kalau melihat waktu itu tentunya sudah tidak lama lagi karena ada banyak persiapan. Nah, untuk persiapan soal pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024, teknisinya akan Bapak Kadir bagikan. Jadi Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sediakan. Yang pertama nih, kira-kira menurut Pak Kadir, daerah dan alokasi kursi, tujuan penataan dapil dan alokasi kursi, prinsip-prinsipnya yang bagaimana sih Pak? Soalnya sebagai kaum milenial saya pun perlu tahu sih bagaimana sih yang dimaksud dengan hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, dan khususnya bagi teman-teman podcast KPU Menyapa. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berdiskusi terkait dengan tahapan pemilu yang saya kira ini bagian dari pendidikan politik berkelanjutan, pendidikan pemilu berkelanjutan. Benar sekali di KPU Kabupaten Gorontalo, karena salah satu tugas dari KPU Kabupaten Kota adalah kita diwajibkan untuk memberikan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Terkait dengan daerah pemilihan atau yang biasa lebih familiar di masyarakat, masyarakat itu lebih mengenal dengan singkatannya yaitu dapil. Jadi dapil dan alokasi kursi. Jadi kalau kita berbicara terkait dapil dan alokasi kursi, saya kira ini kita mereview kembali memori kita pada pelaksanaan pemilu 2019 kemarin. Yang tentunya pada pelaksanaan pemilu 2019 kemarin juga terdapat penataan dapil, pembentukan dapil dan alokasi kursi. Karena dua kegiatan ini, antara penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita berbicara terkait daerah pemilihan, maka tentunya juga secara bersamaan kita juga berbicara soal alokasi kursi. Sehingga dapil dan alokasi kursi ini juga menjadi bagian yang terpenting, menjadi salah satu instrumen dari demokrasi elektoral kita, dari sistem pemilu dan tata kelola pemilu kita. Sehingga dalam proses perjalanannya, dalam proses perjalanan dapil dan alokasi kursi yang disediakan, ini juga ke depan nanti bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap perbaikan demokrasi dan tata kelola pemilu kita. Ini kan kita akan menjelang pemilu 2024, sehingga hasil pemilu 2019 kemarin dilakukan diskusi-diskusi oleh pakar-pakar pemilu dan lembaga-lembaga pemantau pemilu dalam rangka untuk memberikan perbaikan dan masukan positif terhadap tata kelola pemilu di Indonesia. Saya kira ini terkait dengan daerah pemilihan. Kalau dari segi mana, saya kira daerah pemilihan lebih identik dengan batas wilayah administrasi suatu daerah yang dimana didasarkan dari jumlah penduduk yang ada di suatu daerah.
sehingga kemudian itu dibentuk sebuah dapil dan dialokasikan kursi parlemen yang nanti itu bisa dijadikan sebuah dasar bagi partai politik untuk mengusulkan calon anggota DPR dan juga menjadi sarana untuk berkompetisi bagi partai politik dan calon anggota DPR. Saya kira itu secara umum definisi dari daerah pemilihan dan alokasi kursi. Nanti kalau terkait dengan prinsip-prinsip dan bagaimana kemudian penataan daerah pemilihan, pembentukan dapil, nanti saya kira kita akan lebih banyak berdiskusi ke depan terkait dengan penataan dapil dan daerah dan alokasi kursi. Ya, jadi itu jawaban dari Pak Kadir sangat luar biasa sekali, karena sebagai kaum muda atau kaum milenial dan sebagai warga negara yang baik, maka patutnya kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan politik, hal-hal yang berkaitan dengan khususnya pemilu di tahun 2024. Nah, lanjut nih Pak, ada pertanyaan baru, yaitu apakah semua jenis pemilu atau pemilihan dilakukan penataan dapil? Ya, saya kira itu juga menarik yang perlu kita informasikan kepada sahabat podcast dan seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo. Kita semua tahu bahwa pemilu 2019 kemarin adalah pemilu pertama yang menggabungkan antara pemilu presiden dan anggota legislatif. Itu adalah pemilu pertama di tahun 2019. Dari 5 jenis pemilu yang kita sudah selenggarakan kemarin pada pemilu 2019, mulai dari pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD RI, pemilu anggota DPR provinsi, pemilu anggota DPRD kabupaten. Ini semua saya kira tidak semua jenis pemilihan itu yang dilakukan penataan dapil dan alokasi kursi. Dari 5 jenis pemilu tadi, hanya 3 jenis pemilu yang dilakukan penataan daerah pemilihan. Belum lagi dengan pemilihan bupati dan wali kota, gubernur dan wakil gubernur itu juga tidak dilakukan penataan dapil. Jadi dari 5 jenis tadi hanya pemilu DPR, pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten yang dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Jadi dibagi apa? Dibagi-bagi, tidak semuanya dilakukan penataan dapil ya? Ya tidak. Kalau terkait dengan jenis-jenis pemilu yang lain seperti jenis pemilu presiden dan wakil presiden, dapilnya itu hanya satu, artinya seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan dapil dari daerah pemilihan presiden dan wakil presiden. Begitu juga dengan pemilu DPD. Jadi semua wilayah di provinsi, karena di pemilihan DPD kan kita menerapkan prinsip distrik perwakil banyak, sehingga di masing-masing provinsi itu sudah ada jatah yang sama antara provinsi yang satu dan provinsi yang lain, yaitu jatahnya masing-masing provinsi itu dialokasikan sebanyak 4 kursi, jadi semuanya sama. Berbeda halnya dia dengan pemilu DPR, pemilu DPRD provinsi, pemilu DPRD kabupaten. Di setiap provinsi, di setiap daerah pemilihan, alokasi kursi yang disediakan itu berbeda-beda, tergantung dari jumlah penduduk. Nah, sehingga kemudian tadi di awal tadi, dalam pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi, saya kira ada tiga prinsip, ada 3 unsur yang bisa kita diskusikan kalau dia terkait dengan daerah pemilihan, yaitu ada unsur di dapil. Saya kira sudah pasti ada jumlah penduduk, kemudian ada alokasi kursi, dan yang ketiga ada batas wilayah. Ketiga unsur itu yang identik dengan sebuah daerah pemilihan. Kemudian begitu juga saya kira tujuan dari dapil itu sendiri. Jadi saya kira penyelenggara pemilu dan pembuat undang-undang itu tidak serta-merta atau bahasa kasarnya tidak seenaknya membuat atau membentuk suatu daerah pemilihan. Jadi ada prinsip-prinsip yang diterapkan oleh pembuat undang-undang dan kita sebagai penyelenggara pemilu. Karena kalau kita berbicara alokasi kursi, maka saya kira ini identik dengan pendistribusian kekuasaan parlemen. Karena sistem pemilu kita hari ini
bukan nanti hari ini, tapi sejak pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 kita sudah menerapkan prinsip pemilu dengan sistem proporsional, sehingga penjabaran dari pelaksanaan dari sistem proporsional itu juga diterapkan dalam pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam rangka untuk pengalokasian kursi di masing-masing wilayah. Tetapi itu tergantung dari jumlah penduduk. Jadi bedanya antara pemilu DPD dan pemilu DPR atau pemilu legislatif itu berbeda basisnya. Kalau pemilu DPD itu pendekatannya adalah basis daerah. Jadi semua daerah, mau Provinsi Gorontalo atau Provinsi Jawa Barat, itu sama alokasi jumlah kursinya di DPD RI di pusat. Kalau kursi DPR RI misalnya itu berbeda tergantung dari jumlah penduduk. Jadi kalau semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak juga alokasi kursi yang diberikan oleh undang-undang kepada daerah-daerah itu. Kalau semakin sedikit jumlah kursi, jumlah penduduk, maka saya kira semakin sedikit juga alokasi kursi yang didapatkan oleh suatu daerah. Jadi saya kira itu terkait dengan alokasi kursi. Oh, oke Pak, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira kapan sih penataan dapil yang akan dilakukan untuk pemilu di tahun 2024 nanti? Sampai dengan hari ini kan diskusi-diskusi tentang hari pelaksanaan pemungutan suara masih sementara dilakukan finalisasi bersama pemerintah dan DPR. Tetapi dalam hal ini KPU sudah merencanakan dari awal. Kemarin juga sudah dibahas di rapat bersama DPR RI yang saya kira publik menyaksikan bersama-sama. Jadi ada dua alternatif, dua perencanaan hari H pemungutan suara yang ditawarkan oleh KPU. Yang pertama pada tanggal 21 Februari 2024 dan yang kedua pada tanggal 24 April 2024. Dua tanggal ini yang direncanakan oleh KPU. Sehingga kalau melihat kedua tanggal hari pemungutan suara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang, disebutkan bahwa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi itu dilakukan 6 bulan sebelum hari pemungutan suara, 16 bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga di jadwal yang direncanakan penataan daerah pemilihan itu akan dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2022 jika pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Kalau pemilu dilaksanakan pada bulan April 2024, maka penataan dapil dan alokasi kursi itu akan dilakukan sekitar bulan Februari sampai dengan Maret 2023. Tapi saya kira dalam pembentukan daerah pemilihan ini ada juga prinsip-prinsip yang diterapkan oleh pembentuk undang-undang yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang. Jadi kita mengenal dalam pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi ini kita mengenal prinsip yang harus kita perhatikan. Mulai dari prinsip kesetaraan nilai suara, kemudian prinsip ketaatan dalam sistem pemilu. Yang ketiga prinsip proporsionalitas, dan yang keempat prinsip integral wilayah. Yang kelima ada namanya prinsip kesamaan suatu daerah. Kemudian yang berikutnya ada prinsip kohesivitas, dan yang terakhir ada prinsip berkesinambungan. Itu kemudian tujuh prinsip itu yang harus kita perhatikan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Jadi saya kira itu ketentuan terkait dengan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Oke, jadi teman pemilih dimanapun Anda berada, jadi sangat luar biasa sekali pembahasan kita pada sore hari ini, karena meskipun di luar hujan, tapi di dalam sini kita banyak sekali pembahasan yang tentunya perlu untuk teman-teman pemilih di luar sana ketahui bahwasanya pemilu 2024 itu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Jadi masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, karena
butuh banyak pengetahuan untuk menyongsong pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 nanti. Nah, jadi kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, kemudian bagaimana dengan dapil dan alokasi kursi DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi? Apakah kira-kira mekanismenya sama atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mbak Alin. Tadi saya kira di awal saya sudah menjelaskan sedikit terkait dengan dapil dan alokasi kursi. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa di 5 jenis pemilu itu hanya 3 pemilu yang dilakukan penataan daerah pemilihan dan dapil. Karena ini tergantung dari jumlah penduduk. Mulai dari pemilu DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, sudah lakukan, tapi dapil dan alokasi kursinya berbeda-beda. Jadi saya kira kalau kita berbicara masalah dapil, ini bukan nanti hari ini, bukan nanti pemilu 2019 dan pemilu 2024. Karena dapil ini sudah diterapkan sejak pemilu pertama di Indonesia. Sejak pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Kita sudah mengenal daerah pemilihan. Jadi waktu itu di pemilu 1955 itu dapil kita di Indonesia itu dan alokasi kursi dapilnya hanya 16. Kemudian pada pemilu berikutnya 1971 dapilnya bertambah menjadi 26 dapil, kemudian naik menjadi 27. Seterusnya pada pemilu 19 naik 69 dan pemilu terakhir kemarin di 2019 jumlah dapil untuk DPR RI seluruh Indonesia itu sekitar 70-an, dan terakhir di pemilu 2019 sekitar 80 daerah pemilihan. Dan alokasi kursinya juga setiap dari pemilu ke pemilu bertambah, khususnya untuk pemilu DPR RI. Jadi setiap pemilu ke pemilu bertambah alokasi kursinya karena seiring dengan bertambahnya juga jumlah penduduk. Karena kita menjalankan prinsip proporsional, maka tadi saya sampaikan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan yang sedikit jadi berbeda alokasi kursinya. Sekarang saya kira kita berdiskusi terkait dengan pemilu DPR RI. Pada pemilu 2019 kemarin, saya kira kita ketahui bersama bahwa jumlah alokasi kursi DPR RI yang di Jakarta untuk perwakilan seluruh Indonesia berjumlah sekitar 575 kursi. Yang kemudian 575 kursi itu dialokasikan ke masing-masing provinsi. Karena kita bentuknya negara kesatuan, maka kursi itu dialokasikan berbasis provinsi. Tetapi tadi sesuai dengan jumlah penduduk. Kalau kita mau presentasikan di Indonesia, dari 34 provinsi di Indonesia pada pemilu 2019 kemarin, alokasi kursinya bervariasi. Mulai dari 3 kursi di setiap dapil sampai dengan 91 kursi yang paling terbanyak itu terdapat di Provinsi Jawa Barat. Jadi Jawa Barat karena jumlah penduduknya banyak, sekitar 44 juta, maka alokasi kursi yang diberikan kepada Jawa Barat sejumlah 91 kursi kemarin waktu pemilu 2019. Bagaimana dengan posisi Gorontalo? Jadi Gorontalo ini sesuai dengan data penduduk pemilu 2019 masuk pada kategori wilayah yang jumlah penduduknya paling sedikit. Jadi 3 daerah yang jumlah penduduknya paling sedikit. Jadi yang paling sedikit pertama Kalimantan Utara, Kaltara, jumlah penduduknya sekitar 600-an. Kemudian kedua Papua Barat, yang ketiga Gorontalo. Jumlah penduduk kita hanya berkisaran 1.157.000-an. Maka saya kira ini berbeda jauh dengan provinsi-provinsi salah satunya Jawa Barat. Maka alokasi kursi kita memang jauh berbeda. Kita hanya mendapatkan alokasi kursi paling sedikit, yaitu 3. Jawa Barat karena jumlah penduduknya banyak, 44 juta, maka alokasi kursinya dapat 91. Tetapi saya kira di dalam prinsip
prinsip pembentukan dapil dan pengalokasian kursi memang sampai dengan hari ini masih terus dilakukan diskusi oleh pakar-pakar pemilu dan lembaga-lembaga pemantau, lembaga-lembaga pemerhati pemilu, seperti Perludem, kemudian ada ahli pemilu yang Pak Prof. Ramlan Subakti, ada Ibu Prof. Ramlan Subakti, yang sampai dengan hari ini terus mendiskusikan terkait dengan penataan dapil dan alokasi kursi, yang lebih fokusnya dalam rangka penerapan prinsip kesetaraan nilai suara. Jadi tadi saya sampaikan di prinsip pembentukan dapil itu salah satunya adalah kesetaraan nilai suara. Ini kemudian masih terus didiskusikan dalam rangka untuk perbaikan bagaimana sih idealnya pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi di masing-masing provinsi, khusus DPR RI. Kemudian untuk DPRD kabupaten, untuk DPRD provinsi juga kita mengenal mekanismenya atau ketentuan regulasinya sesuai dengan jumlah penduduk, termasuk jumlah penduduk. Jadi sama seperti anggota DPR. Jadi kalau provinsi yang jumlah penduduknya banyak, maka saya kira alokasi kursi untuk DPRD provinsi juga banyak. Dalam ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017, alokasi kursi untuk DPRD provinsi paling sedikit 35 kursi, paling banyak 120 kursi. Dari 34 provinsi di Indonesia, Gorontalo menempati posisi alokasi kursi DPRD provinsi itu lebih banyak ranking kedua dari bawah. Yang paling bawah 35 kursi yaitu di Provinsi Kaltara, dan Gorontalo masuk pada posisi alokasi kursi 45 kursi yang ada di DPRD provinsi, karena jumlah penduduk kita berkisaran 1.150.000 pada pemilu 2019 kemarin. Nah, ketentuannya bagaimana? Jadi kalau penduduk sampai dengan 1 juta, maka alokasi kursinya hanya 35. Kalau penduduk dari 1 juta sampai dengan 3 juta, alokasi kursinya 45 kursi. Penduduk 3 juta sampai 5 juta, 55 kursi, dan seterusnya sampai dengan penduduk lebih dari 20 juta, seperti Jawa Barat jumlah penduduknya 44 juta, maka mendapatkan alokasi kursi tertinggi, yaitu 120 kursi untuk DPRD provinsi. Kemudian itu juga dilakukan penataan dapil. Begitu halnya dengan DPRD kabupaten kota. Jadi sesuai dengan jumlah penduduk. Sama halnya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Jadi alokasi kursinya berbasis jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk kita banyak, maka saya kira alokasi kursi untuk DPRD kabupaten juga banyak. Ketentuan regulasi dalam alokasi kursi di DPRD kabupaten itu paling sedikit di satu daerah itu mendapatkan alokasi kursi 20. Paling banyak 55 kursi. Saya kira tadi kita sudah bisa, Mbak Alim sudah bisa menghitung-hitung di provinsi mana yang mendapatkan, atau di kabupaten kota yang ada di provinsi mana yang mendapatkan alokasi kursi terbanyak. Saya kira di Jawa Barat yang mendapatkan alokasi kursi terbanyak di kabupaten kotanya, itu mendapat ada yang 55 kursi. Tapi kemudian jumlah kursi di masing-masing kabupaten kota, di provinsi, itu didistribusikan ke masing-masing daerah dalam bentuk daerah pemilihan. Jadi regulasi memerintahkan untuk KPU kabupaten kota, dalam hal ini pemilu DPRD kabupaten, itu membentuk daerah pemilihan. Ini yang nanti akan didistribusikan ke masing-masing daerah. Karena saya kira ini berkaitan dengan pendistribusian kekuasaan seperti yang saya sampaikan tadi, putusan parlemen. Saya kira itu terkait dengan ini. Oke, jadi teman pemilih dimanapun Anda berada, asik sekali diskusi kita pada sore hari ini, di mana banyak sekali yang tentunya bagi teman-teman pemilih ataupun orang-orang yang ingin mencalonkan diri ke depannya, maka ini juga perlu diperhatikan, karena ketika satu daerah atau satu provinsi memiliki jumlah masyarakat terbanyak, maka
dia pun akan mendapat alokasi kursi yang lebih banyak dari daerah-daerah yang mempunyai masyarakat yang sedikit. Nah, oke, jadi kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana dengan proses penataan dapil dan alokasi kursi khususnya di pemilu DPRD Kabupaten Kota? Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, Mbak Alin, bahwa di pemilu DPRD Kabupaten juga kita mengenal dengan pembentukan atau penataan daerah pemilihan berbasis jumlah penduduk. Sesuai dengan ketentuan regulasi, kalau jumlah penduduk kita mencapai sampai dengan 100.000 jumlah penduduk, maka alokasi kursi yang kita dapatkan berjumlah 20 kursi. Kalau penduduk kita berkisaran 200 sampai 300, 25 kursi yang kita akan dapatkan. 300 sampai 400, 100 sampai 200, 25 kursi, 200 sampai 300, 30 kursi, 300 sampai 400, 35 kursi, 400 sampai 500, 40 kursi, dan seterusnya sampai dengan mendapatkan alokasi 55 kursi. Khusus untuk Kabupaten Gorontalo, kemarin pada pemilu 2019, dari proses perjalanan empiri kita, pemilu 2019 kemarin, kita membagi daerah pemilihan di Kabupaten Gorontalo sebanyak 5 daerah pemilihan. Jadi 35 kursi ini yang didapatkan oleh Kabupaten Gorontalo karena jumlah penduduk kita kemarin di pemilu 2019 berkisaran 391.944 jiwa, maka kita mendapatkan alokasi kursi sebanyak 35. 35 kursi ini kita akan distribusikan di setiap daerah pemilihan. Nanti sebentar saya akan sampaikan bagaimana metode pendistribusian alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan. Jadi di 35 ini kita bagi berbasis juga jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Nah, jadi nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan simulasi bagaimana kemudian kita menghitung alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan. Ya, jadi ini kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada simulasi untuk penataan dapil dan alokasi kursi di pemilu DPRD Provinsi Gorontalo? Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan terkait dengan simulasi. Jadi dalam proses penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, teman-teman di pemerhati pemilu dan lembaga-lembaga pemerhati pemilu memang terus mendiskusikan. Mereka menginginkan di dalam undang-undang pemilu itu secara detail atau secara umum dijelaskan bagaimana langkah-langkah menentukan sebuah daerah pemilihan dan memberikan alokasi kursi. Nah, tapi kemudian sampai dengan hari ini memang di undang-undang pemilu kita belum secara detail membahas itu. Tetapi di dalam peraturan KPU sudah dijelaskan secara terang benderang bagaimana metode, tata cara pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Khusus untuk Kabupaten Gorontalo, di data pemilu 2019 kemarin, jumlah penduduk kita berkisaran 391.944 jiwa. Ada rumus-rumus yang diatur dalam regulasi peraturan KPU. Jadi cara kita untuk mengalokasikan kursi di sebuah dapil, ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita menetapkan dulu berapa jumlah angka bilangan pembagi penduduk atau lebih dikenal dengan BPPD. Caranya bagaimana? Cara penentuan angka BPPD bagaimana? Yaitu jumlah penduduk di satu kabupaten dibagi dengan alokasi kursi yang disediakan. Jadi 391.944.000 dibagi 35. Nah, dapatnya angka BPP sekitar 11.198. Jadi kita sudah dapatkan angka BPP 11.198. Kemudian untuk kepentingan penataan daerah pemilihan, pembentukan dapil, maka kita tentukan berapa alokasi kursi awal untuk masing-masing kecamatan. Di Kabupaten Gorontalo kan ada 19 kecamatan.
maka kita tentukan dulu di setiap kecamatan dapatnya berapa kursi. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah jumlah penduduk di kecamatan itu dibahagi dengan angka BPPD. Jadi contoh seperti di Limboto. Limboto jumlah penduduk pada pemilu 2019 kemarin berkisaran 48.313. Untuk mendapatkan alokasi kursi awal, jumlah penduduk itu dibahagi dengan 11.000. Maka kita akan dapat angka 4 kursi di Limboto, Kecamatan Limboto. Limboto Barat juga begitu. Jumlah penduduknya kemarin pada pemilu 2019 25.721. Dibahagi dengan angka BPPD 11.000. Kita mendapat angka alokasi kursi 2 kursi dan seterusnya sampai dengan kecamatan yang ke-19. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kalau kita membagi jumlah penduduk dengan alokasi kursi yang ada, jika kita mendapatkan angka pecahan, maka itu dihilangkan dulu, jangan dihitung. Sehingga bisa dipastikan dalam setiap penentuan alokasi kursi awal di masing-masing kecamatan, maka jumlah kursi 35 ini tidak akan belum terbagi habis pada hitungan-hitungan awal, simulasi awal kita, penetapan awal kita. Jadi kemarin pada pemilu 2019 dalam perjalanan empiriknya, pengalaman kita, dari hasil bagi awal dengan angka BPPD, kita hanya mendapatkan alokasi kursi 32 kursi. Ketika kita sudah rinci per kecamatan, berarti masih ada tersisa 3 kursi yang belum dialokasikan. Undang-undang di peraturan perundang-undangan di peraturan KPU sudah mengatur bagaimana cara menghitung sisa kursi yang akan dialokasikan ke dapil mana. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus penghitungan sisa penduduk. Sisa penduduk kita hitung. Bagaimana cara menghitung sisa penduduk di sebuah dapil? Nah, jadi sebelum masuk ke situ, saya perlu tambahkan, setelah kita melakukan penentuan alokasi kursi di masing-masing kecamatan, maka dari situ kita sudah bisa mengkelompokkan daerah pemilihan dengan ketentuan jumlah kecamatan yang mendapatkan alokasi kursi terkecil bisa digabung dengan jumlah kecamatan yang mendapatkan alokasi kursi banyak. Disitulah kemudian kita bisa mengkelompokkan dapil. Jadi di situ awal ditentukan atau dibentuk sebuah daerah pemilihan. Nah, setelah kita bentuk daerah pemilihan sudah terbentuk, maka kita rumuskan lagi jumlah penduduk di masing-masing daerah pemilihan dibagi dengan angka BPPD mendapatkan alokasi kursi awal. Setelah itu kita menghitung sisa kursi yang saya sampaikan tadi, sisa kursi 3. Caranya bagaimana? Jumlah penduduk di satu dapil dikurangi dengan alokasi kursi awal tadi dikali angka BPPD. Di situ kita akan mendapatkan sisa jumlah penduduk di masing-masing daerah pemilihan. Setelah itu, sisa jumlah penduduk itu di ranking mana sisa jumlah penduduk terbanyak dan mana sisa jumlah penduduk terakhir. Nah, berapa kebutuhan sisa kursi kita? Kebutuhan sisa kursi kita 3, misalnya pada pemilu 2019, maka kita ranking 1, 2, 3. Nah, itulah. Kalau kita sudah menentukan dapil mana yang mendapat sisa penduduk yang terbanyak, maka disitulah kita alokasikan kursi. Sehingga pada proses perjalanan pemilu 2019, sisa kursi yang kita alokasikan kursi itu di daerah pemilihan 5 di Limboto, di Tibawa dan Purbala, dan daerah pemilihan 1 Limboto Barat. Jadi sisa kursinya 2, dari saya pilih 2 sisa kursi. Jadi itu proses saya kira perjalanan di penataan dapil di pemilu 2019 kemarin. Dan saya kira karena undang-undang pemilu belum dirubah, ya bisa dipastikan kalau undang-undang pemilu belum dirubah, proses dan tata cara langkah-langkah yang kita lakukan sama persis dengan pemilu 2019. Oke, baik teman pemilih dimanapun Anda berada. Nah, jadi sudah sangat luar biasa sekali pembahasan kita pada sebelum-sebelumnya. Dan di sini saya tentunya kita semua mendapat pengetahuan yang sangat luar biasa soal pemilu yang akan kita selenggarakan di tahun 2024. Dan kita pun bisa belajar dari pemilu di tahun-tahun kemarin, yaitu dari tahun 1955 sampai di pemilu 2019. Baik, ini pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan kepada Pak
Bapak, kira-kira bagaimana proses konversi suara menjadi kursi di setiap pemilu? Ya, terima kasih Mbak Alin. Jadi saya kira tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa daerah pemilihan dan alokasi kursi ini adalah salah satu instrumen dalam demokrasi elektoral kita, dalam membangun sistem demokrasi, dalam membangun sistem pemilu, tata kelola pemilu di Indonesia. Selain dari sistem untuk menjalankan sistem prinsip proporsional, yang salah satunya kita menerapkan dalam proses penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, itu dilakukan secara proporsional. Juga kita lakukan dalam proses konversi suara menjadi kursi. Jadi tadi dalam pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi itu awal yang dilakukan artinya kita menyediakan, mengalokasikan, mendistribusikan kekuasaan parlemen di masing-masing daerah yang akan ditargetkan atau yang menjadi awal dari kompetisi masing-masing partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan suara rakyat di dapil dan alokasi kursi tadi. Jadi contoh umpamanya di pemilu 2019 untuk pemilu DPRD Kabupaten Gorontalo, kita ada 5 daerah pemilihan. Dari 35 kursi itu, tadi saya sudah sampaikan simulasinya, terbagi habis di 5 daerah pemilihan tadi. Masing-masing mulai dari dapil 1, Limboto Barat mendapatkan alokasi kursi 7, dapil 2 Telaga CS, Telaga Biru, Tilano, Telaga Jaya mendapatkan alokasi kursi 7 juga. Kemudian dapil 3 Batuda CS mendapatkan alokasi kursi 8, dapil 4 dapil 4 Bulioto CS mendapatkan alokasi kursi 7, dan yang terakhir dapil 5 Ibawa dan Purbala mendapatkan alokasi kursi 6. Jadi total semua 35 kursi. Jadi sebelum masuk ke konversi tadi, dan ini berhubungan erat dengan konversi suara. Cara kita membentuk sebuah dapil, kita secara umum menggunakan arah jarum jam. Kenapa sampai Limboto Barat ini, Limboto dan Limboto Barat menjadi dapil 1, bukan dapil 5. Karena kita secara umum menggunakan arah jarum jam. Jadi kita mulai titik pusatnya di pusat kabupaten, kecamatan yang ada di pusat kabupaten. Jadi kita mulai dapil 1 dari Limboto, kemudian berputar Telaga, kemudian Batudaa, Bulioto, dan terakhir Tibawa dan Purbala. Pada pemilu kemarin berbeda, Tibawa Purbala masuk pada dapil 4. Tapi pada pemilu 2019, pada pemilu 2014 maksudnya, di 2019 Tibawa Purbala itu masuk di dapil 5. Jadi dari alokasi kursi yang diberikan di masing-masing dapil tadi, itu kemudian menjadi dasar bagi partai politik untuk mengusulkan calon. Sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa partai politik peserta pemilu mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk mengusulkan calon paling banyak 100% sesuai dengan jumlah alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan. Jadi masing-masing partai politik di setiap dapil mengusulkan paling banyak 100% dari alokasi kursi yang disediakan. Nah, sehingga kemarin pada pemilu 2019 pada tahapan pencalonan partai politik secara aktif, secara sukarela berpartisipasi dalam mengusulkan calon anggota legislatif paling banyak 100% dari alokasi kursi. Meskipun memang kalau kita mempresentasikan pada pemilu 2019 kemarin, angka partisipasi partai politik dalam pengusulan calon paling banyak 100% itu belum terpenuhi semua. Masih ada beberapa partai yang tidak mengusulkan calon paling banyak 100%. Kemudian ketika partai politik sudah mengusulkan calon, maka ada tahapan-tahapan berikutnya. Mereka mulai melakukan kampanye, kemudian masuk ke pemungutan suara dalam rangka untuk meyakinkan pemilih bahwa calon-calon yang ada di partai politik ini benar-benar layak dan patut untuk menjadi perwakilan dari masyarakat, dari pemilih, untuk
duduk di parlemen menjadi anggota DPR, maka mereka berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan suara rakyat. Yang akhir dari proses kompetisi yang mereka lakukan adalah penentuannya pada hari pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara mereka akan melihat, setelah itu mereka bisa melihat berapa persentase suara sah yang mereka dapatkan. Setelah itu, setelah proses pemungutan suara, tentunya sudah ada hasil suara. Apa yang kita akan konversikan apa yang kita akan konversikan suara menjadi kursi. Jadi dari hasil pemilu, hasil pencoblosan, ada 2 kategori suara yang diberikan oleh masyarakat yang kita akan lakukan rekapitulasi. Jadi ada suara sah dan tidak sah. Yang kita konversikan menjadi kursi ini hanya suara sah. Jadi kita tidak hitung suara tidak, maksudnya kita tidak konversi suara tidak sah. Yang kita konversi itu ada hanya suara sah. Jadi suara sah yang diperoleh oleh masing-masing partai politik kita akan konversikan menjadi kursi dengan menggunakan, saya kira, rumus-rumus yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita berbicara masalah konversi suara menjadi kursi, maka saya kira kita bisa mereview kembali ingatan kita terkait dengan metode penghitungan konversi alokasi kursi, yaitu ada namanya metode kuota Hare dan Seinlek. Jadi metode itu yang digunakan. Tapi ini 2 metode ini berbeda. Kalau metode prinsip menggunakan metode kuota Hare itu digunakan pada pemilu sebelumnya, pada pemilu 2014. Kalau di pemilu 2019 kemarin kita menggunakan kuota sistem metode penghitungan Seinlek. Nah, bedanya bagaimana? Kalau dia menggunakan metode kuota, maka kita menentukan dulu berapa angka BPP, bilangan pembagi yang akan dikonversikan menjadi kursi. Jadi kita hitung berapa suara sah, kemudian kita bagikan dengan kita akan mendapatkan angka BPP tadi. Nah, kemudian kita bisa lihat, kita bisa urutkan suara-suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik. Kalau dia mencapai angka BPP tadi, bilangan pembagi, maka secara otomatis partai politik itu mendapatkan alokasi kursi satu kursi. Kalau dia melebihi dari atau 2 kali lipat dari angka BPP tadi, maka secara otomatis dia mendapatkan alokasi kursi 2 atau 3 kalau dia sesuai dengan kelipatan angka BPP tadi. Kalau rata-rata partai politik yang memperoleh suara sah tidak mencapai angka BPP, ya dilihat suara sah yang mendekati angka BPP tadi. Itu dalam prinsip penerapan metode konversi suara menjadi kursi dengan menggunakan metode kuota Hare. Tapi pemilu 2019 kemarin kita menggunakan sistem Seinlek, yaitu dari hasil perolehan suara sah dibagi dengan angka ganjil, angka prima, yaitu dibagi 3 suara sah masing-masing partai politik dibagi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Setelah kita bagi angka suara masing-masing partai politik di masing-masing daerah pemilihan, kita sudah bisa mendapatkan. Kita hitung dulu satu di posisi bahagi 1. Berapa partai yang mendapatkan kursi, kita hitung. Kalau seandainya semua perolehan suara sah partai politik dalam mengkonversi suara ke kursi sudah terbagi habis alokasi kursinya di masing-masing daerah pemilihan, berarti kita sudah tidak melihat lagi angka pembagi 3. Kalau seandainya di pembahagi 1 ternyata masih ada sisa suara ketika dibagi 3, maka saya kira ada partai-partai politik yang mendapatkan alokasi kursi di masing-masing dapil itu lebih dari 1. Dan saya kira ini kita sudah saksikan bersama terkait dengan hasil pemilu 2019. Jadi metode ini yang digunakan dalam konversi suara menjadi kursi. Kemudian yang berikutnya, teman-teman Perludem dalam buku yang mereka terbitkan pada tahun 2012, dalam buku menetapkan arena perebutan kursi DPRD, mereka menyimpulkan
ada dua hal paling tidak ada dua hal tujuan pembentukan daerah pemilihan tadi. Kalau kita kembali ke daerah pemilihan, ada dua hal. Yang pertama, bagaimana daerah pemilihan ini bisa memperjelas hubungan konstituen, hubungan masyarakat pemilih dengan wakilnya. Dalam proses pelaksanaannya, pada saat pemilu, karena kita menganut sistem proporsional terbuka, pemilih bisa langsung memilih partai politik dan calon anggota DPR secara langsung di surat suara. Maka dengan tujuan pembentukan dapil ini sebenarnya masyarakat bisa mengetahui lebih awal siapa wakil yang hendak mereka akan pilih pada hari pemungutan suara nanti. Yang saya kira ini berimplikasi kepada perolehan suara yang akan dikonversikan menjadi kursi. Kemudian yang kedua, tujuan pembentukan dapil ini adalah pasca pemilu, ketika pasca pemilu, wakil-wakil masyarakat bisa mengetahui dengan jelas dan bisa berkomunikasi secara langsung dengan wakil-wakilnya yang terpilih. Kemudian yang berikutnya, tujuan yang kedua adalah memperkuat atau menjaga hubungan akuntabilitas perwakilan. Artinya bahwa pasca pemilu, dampak dari pembentukan dapil tadi, masyarakat dan pemilih bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan masukan-masukan dan saran-sarannya kepada wakil-wakilnya yang terpilih. Sehingga saya kira masing-masing anggota DPR yang terpilih ada program masing-masing yang mereka lakukan di masing-masing daerah pemilihan. Kemudian yang berikutnya, para wakil rakyat, mereka bisa tahu jelas siapa penduduk-penduduk, bisa tahu jelas, bisa dihitung secara pasti penduduk-penduduk di daerah pemilihan masing-masing yang mereka akan perjuangkan aspirasinya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa beda perwakilan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Dewan Perwakilan Daerah pendekatannya adalah paling cenderung kepada mewakili daerah. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat paling cenderung dia mewakili konstituen masing-masing, mewakili penduduk karena dia berbasis jumlah penduduk. Tetapi juga saya kira tidak bisa dipungkiri ketika terpilih bukan lagi perwakilan personal, tapi dia menjadi wakil rakyat seluruh kabupaten, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Teman-teman perlu dalam bukunya menyimpulkan itu paling tidak tujuannya seperti itu. Kemudian dan menyimpulkan juga, begitu juga dengan Pak Prof. Ramlan Subakti dalam buku yang beliau tulis bersama kemitraan, beliau menulis tentang kesetaraan nilai suara, menyebutkan bahwa dapil, implikasi dari daerah pemilihan ini sebenarnya disinilah wilayah, disinilah sarana kompetisi yang sesungguhnya. Jadi calon-calon anggota DPR, masing-masing partai politik bisa bersaing, bisa berkompetisi secara sehat. Prof. Siti Juro juga dalam buku yang diterbitkan oleh Andri, yaitu Jejak Pemilu 1955, menyebutkan bahwa demokrasi, paling tidak demokrasi itu, dalam hal ini juga demokrasi elektoral, paling tidak ada 3 unsur. Dalam demokrasi yang pertama ada kompetisi, ada partisipasi, dan kebebasan. Nah, jadi dapil juga ini, kalau dalam demokrasi elektoral kita, dapil juga ini tadi saya sampaikan bahwa arena sarana yang sesungguhnya bagi partai politik untuk berkompetisi, untuk menargetkan mendapatkan alokasi kursi. Kalau di Perudem tadi saya menyampaikan bahwa mereka mengistilahkan perebutan alokasi kursi, tapi kalau saya kira target yang ditargetkan oleh masing-masing partai politik. Kemudian yang berikutnya, tadi saya sempat di awal menyinggung terkait dengan data penduduk. Jadi sebenarnya data penduduk mana, data sesuai dengan ketentuan regulasi, data penduduk yang mana yang menjadi sumber data bagi KPU untuk menentukan alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan. Dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, basis data yang kita gunakan adalah basis data yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk DAK2 istilahnya.
data agregat kependudukan kecamatan. Ada di kecamatan DAK 2. Ini akan digunakan oleh KPU untuk menentukan alokasi kursi di masing-masing daerah. Dalam diskusi-diskusi pemilu yang dilakukan oleh teman-teman pemerhati pemilu dan ahli-ahli pemilu, memang ada dua diskusi. Ada yang mendiskusikan, mengusulkan bahwa data penduduk yang digunakan adalah data penduduk hasil sensus, yang kemudian itu hanya 10 tahun berubah, yang bisa dipastikan 10 tahun berikutnya berarti 2 kali pemilu, dan juga menggunakan data agregat penduduk tadi per kecamatan. Sehingga saya kira ini juga yang perlu menjadi informasi kepada masyarakat bahwa data penduduk yang kita gunakan, data pasti yang kita gunakan adalah data di AK 2 dari Kemendagri. Kemudian yang berikutnya, siapa yang berwenang, KPU mana yang berwenang untuk menetapkan alokasi kursi? Apakah KPU pusat atau KPU daerah? Melalui podcast ini saya kira memberikan informasi kepada teman-teman pemilih, masyarakat dan publik bahwa kewenangan untuk menentukan alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan itu menjadi kewenangan dari KPU RI. Ya, menjadi kewenangan dari KPU RI ketika mereka mendapatkan DAK 2 dari Kemendagri. Tadi saya sampaikan 16 bulan sebelum hari pemungutan suara ketentuannya. Jadi setelah KPU RI mendapatkan data DAK 2 dari Kemendagri, maka KPU akan memetakan alokasi kursi di masing-masing daerah. Jadi dia petakan sesuai dengan jumlah penduduk. Nah, contoh kemarin 2019, Kabupaten Gorontalo jumlah penduduknya 391.944. Berarti jumlah kursi yang sesuai dengan ketentuan didapatkan adalah 35 kursi. Oke, KPU RI sudah tentukan. Kemudian dimuat dalam surat keputusan. Nah, setelah itu KPU RI di dalam ketentuan undang-undang memerintahkan kepada KPU kabupaten kota untuk melakukan penataan daerah pemilihan khusus untuk daerah pemilihan DPRD kabupaten kota. Jadi kita KPU kabupaten tinggal melakukan penataan daerah pemilihan. Tetapi jumlah penduduknya memang sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan DAK 2 dari Kemendagri. Nah, jadi pemetaannya seperti yang saya jelaskan tadi, simulasinya. Kemudian bagaimana dengan alokasi kursi yang ada di masing-masing di DPRD provinsi dan DPR RI. Jadi untuk alokasi kursi dan daerah pemilihan, pemilu DPR RI dan DPRD provinsi sudah ditentukan oleh pembuat regulasi, pembuat undang-undang. Jadi KPU tidak ada kewenangan lagi untuk melakukan penataan dapil dan alokasi kursi untuk pemilu DPR dan DPRD provinsi, karena memang sudah ditetapkan oleh pembuat undang-undang di dalam lampiran peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang 7 tahun 2017 pada pemilu 2019 kemarin. Jadi sudah ditentukan memang Gorontalo dapat 3, provinsi Jawa Barat umpamanya dapat 91 kursi untuk DPR RI, dapilnya ada sekitar 15 dapil. Jawa Timur Jawa Timur dapat berapa kursi untuk Jawa Timur? Sekitar Jawa Timur kalau di data di kita ini Jawa Timur alokasi kursinya 87 kursi untuk DPR RI. DPRD provinsi juga begitu, sudah ditentukan dalam lampiran undang-undang berapa jumlah dapil dan berapa alokasi kursi yang didapatkan oleh masing-masing provinsi. Jadi yang kita lakukan di kabupaten kota hanya penataan daerah pemilihan. Jadi saya kira itu terkait dengan hal-hal yang perlu saya tambahkan terkait dengan daerah pemilihan. Tapi saya kira sebelum mengakhiri, karena tadi sudah bilang pertanyaan masih ada pertanyaan dari saya, jadi mungkin tadi memang pertanyaan terakhir, tapi muncul lagi pertanyaan baru sebagai saya yang juga jurusan politik. Kira-kira begini Pak, ketika misalnya kita dalam satu pemilu misalnya mendapati kan contoh dapil Limboto Barat mereka itu mendapatkan 8 kursi misalnya. Tapi ketika Limboto Barat 7. Kalau pemilu di Kabupaten Gorontalo 2019. Oke, jadi misalnya ada 7 kursi. Tapi misalnya dapil Limboto Barat itu dia hanya mempunyai 5 calon kira-kira begitu Pak. Kira-kira cara pemenuhan 2 kursi laginya itu bagaimana?
Misalnya di dapil Limboto Barat dia kan 7 kursi. Ya. Nah, ketika yang delegasi dari mereka tidak sampai 7, hanya ada 5, kira-kira untuk memenuhi 2 kursi lagi dapil Limboto Barat ini bagaimana, Pak? Ya, saya kira ini pertanyaan yang menarik, tetapi memang jarang kita temukan. Kenapa sampai saya bilang jarang kita temukan? Karena saya kira angka partisipasi politik yang dilakukan oleh teman-teman partai politik masih tinggi. Jadi tadi saya sampaikan ketentuannya masing-masing partai politik mengusulkan paling banyak 100% dari alokasi kursi yang ditetapkan. Tetapi kan partai politik ini bukan hanya satu. Kemarin pada pemilu 2019 saja partai politik kita ada sekitar 20 partai politik, tapi ditambah dengan partai politik lokal Aceh. Jadi di kita ada sekitar 16 partai politik secara nasional. Jadi yang tadi saya sampaikan paling banyak 100%, jadi masing-masing partai politik mengusulkan paling banyak 100%. Kalau umpamanya contoh kasus tadi di Limboto Barat, kalau kursinya 7, maka 16 partai politik nasional ini mengusulkan paling banyak 7 kursi kepada KPU. 7 kursi. Jadi tinggal kita kalikan saja. Jadi kalau kita sudah mengetahui rumusnya, paling banyak 100% dari alokasi kursi. Jadi kalau Limboto Barat berapa partainya nasional, umpamanya 16, maka 16 kali 7. Masing-masing partai mengajukan paling banyak 7. Berapa jumlahnya? 16 kali 7. Nah, itulah jumlah calon anggota DPR yang akan berkompetisi di dapil itu. Jadi dalam sesungguhnya daerah pemilihan ini dibentuk. Tadi saya sampaikan tadi dalam rangka untuk berkompetisi secara sehat bagi masing-masing partai politik untuk mendapatkan alokasi kursi, atau biasa kita juga dalam diskusi-diskusi kita mengatakan bahwa pemilu ini sebagai salah satu dari manajemen konflik dalam perebutan menargetkan atau mendapatkan kekuasaan. Jadi sistem pemilu ini adalah manajemen konflik dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan di parlemen. Jadi mereka berkompetisi secara sehat di masing-masing daerah pemilihan. Jadi dapil ini merupakan arena yang sesungguhnya bagi partai politik untuk berkompetisi. Kemudian juga daerah pemilihan juga ini saya kira sebagai sarana untuk mendekatkan pemilih dengan wakilnya. Nah, selain itu dalam prinsip penataan daerah pemilihan kita mengenal ada namanya prinsip berkesinambungan. Tadi 7 prinsip yang saya sudah jelaskan dalam penataan daerah pemilihan. Yang pertama, kesetaraan nilai suara. Jadi dimaksud dengan kesetaraan nilai suara adalah dalam menata daerah pemilihan dan menentukan alokasi kursi di masing-masing dapil, kita harus mengupayakan ada kesetaraan nilai suara. Artinya kesetaraan nilai suara adalah one man, one vote, one follower. Artinya satu orang, satu suara, satu nilai. Tapi memang meskipun sampai dengan hari ini masih terus didiskusikan oleh pakar-pakar ahli pemilu dan teman-teman pemantau pemilu dalam rangka untuk memberikan perbaikan terhadap sistem demokrasi kita. Kesetaraan nilai suara, artinya bahwa kesetaraan nilai suara tadi, kalau Prof. Ramlan Subakti menjabarkan di dalam prinsip kesetaraan nilai suara tadi, beliau menjabarkan ada namanya kuota penduduk. Kuota penduduk maksudnya untuk mendapatkan satu kursi anggota DPR di satu wilayah, di satu provinsi, seharusnya idealnya sama dengan harga kursi atau kuota penduduk yang ada di provinsi yang lain. Saya berikan contoh umpamanya di Jawa Barat. Seseorang yang ingin mencalonkan anggota DPR, idealnya harga kursi atau kuota penduduk ketika dihitung dari jumlah penduduk bahagi kuota alokasi kursi, seharusnya nilainya setara dengan di daerah-daerah lain. Umpamanya kalau di provinsi Jawa Barat
harga kursi, satu kursi DPR RI itu idealnya mewakili sekitar 500-an ribu penduduk per satu kursi. Idealnya seharusnya di daerah yang lain juga jumlah harga kursinya juga sama sekitar 500-an, tetapi memang masih terus didiskusikan. Menurut Prof. Laman Sugakti masih ada kesetaraan nilai yang perlu diperbaiki, kesetaraan nilai suara yang perlu diperbaiki ke depan dalam rangka untuk menjamin satu orang, satu suara, dan satu nilai tadi. Begitu juga dengan prinsip berkesinambungan. Jadi dalam proses prinsip berkesinambungan tadi, selain masyarakat, pemilih bisa mengetahui jelas siapa wakil-wakilnya, itu bertujuan juga adalah bagaimana ini bisa secara kontinu pembentukan daerah pemilihan ini bisa berlaku secara terus-menerus. Artinya bahwa meskipun dengan bertambahnya jumlah penduduk, tetapi diupayakan betul daerah pemilihan ini tidak berubah. Daerah pemilihan tidak berubah, jumlah penduduknya tetap juga orang yang di daerah pemilihan supaya ada kesinambungan dalam proses perwakilan, dalam perwakilan yang dimandatkan di parlemen. Jangan sampai umpamanya kita menentukan sebuah daerah pemilihan itu dilompat-lompat di dalam prinsip pemilu, prinsip penataan dapil tadi yang saya sampaikan, ada kesatuan keterpaduan wilayah. Jangan sampai umpamanya dapil provinsi untuk Kabupaten Gorontalo ada dua dapil, dapil Gorontalo 3A dan dapil Gorontalo 3B. Terdiri dari dapil Gorontalo 3A itu terdiri dari Limboto Barat, Telaga CS, Batu CS. Kemudian dapil Gorontalo 4B terdiri dari Tibawa, Purbala, dan Buluhuto CS. Dalam penentuan daerah pemilihan kabupaten kota ini tidak bisa menggabungkan antara dua dapil yang berbeda tadi untuk dapil provinsi, karena nanti ini akan tidak ada keterpaduan wilayah, sehingga kita menyesuaikan dengan dapil DPR RI dan DPRD provinsi untuk penataan daerah pemilihan kabupaten kota. Jangan juga umpamanya kita menggabungkan antara wilayah kecamatan wilayah atau kecamatan yang di Kabupaten Gorontalo dengan kecamatan yang ada di Bualemo. Kita bentuk satu dapil, umpamanya dapil provinsi umpamanya kalau dibentuk oleh pembuat regulasi. Karena itu ada tidak memperhatikan proses integral suatu wilayah. Begitu juga dengan sejarah, kemudian budaya, agama di suatu daerah pemilihan. Atau yang paling dekat adalah jangan kita membentuk daerah pemilihan, umpamanya Gorontalo dapil 1 untuk Kabupaten Gorontalo, Limboto dengan Asparaga. Itu tidak memenuhi prinsip integral sebuah wilayah, karena dapilnya lompat. Gorontalo 1 dapil Limboto digabung dengan Asparaga. Maka saya kira ini prinsip-prinsip ini sebuah contoh prinsip yang tidak bisa dibenarkan dalam penataan sebuah daerah pemilihan. Jadi saya kira itu, dan insya Allah Mbak Alin tidak bosan-bosan berdiskusi, baik itu secara institusi di YN maupun melalui podcast yang KPU sediakan, podcast KPU Menyapa. Jadi mungkin itu ya yang paling terakhir yang menjadi bahan podcast kita pada sore hari ini, karena kita juga dibatasi oleh waktu karena juga sudah masuk waktu sholat. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada Pak Kadir karena telah memberikan banyak pengetahuan kepada saya khususnya dan kepada teman pemilih di luar sana, bahwa dalam menyongsong pemilihan umum yang akan kita laksanakan di tahun 2024 nanti, maka diperlukannya berbagai persiapan-persiapan yang dilakukan baik dari penyelenggara dan mungkin bagi orang-orang yang berniat ingin mencalonkan dirinya sebagai calon eksekutif maupun legislatif. Jadi mungkin hanya ini, jadi kepada teman pemilih di luar sana, untuk mendapatkan informasi dari KPU Kabupaten Gorontalo, teman-teman bisa mengunjungi alamat kap_gorontalo.kpu.go.id atau bisa follow di Instagram, Twitter ataupun YouTube serta KPU
dengan nama Kabupaten Gorontalo KPU. Jadi mungkin kita sudah sampai di sini. Semoga teman-teman mendapat pengetahuan dari podcast kita pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan banyak edukasi kepada teman pemilih di luar sana bahwa untuk menyambut pemilu di tahun 2024 bukan hanya kewajiban dari penyelenggara, tapi juga kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Alim Pangalima sebagai host pamit undur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.